Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Atlan Modestio. Saya dari kelas 01 TPLP 024. Di video ini saya akan menjelaskan tentang materi sistem bilangan dan kode. Sistem bilangan adalah sebuah metode untuk menunjukkan besaran sebuah objek tertentu. Biasanya digunakan pada komputer agar komputer tersebut bisa saling berkomunikasi dengan komponen komputer lainnya dan juga dengan sesama komputer lainnya. Jadi, dalam komputer itu bahasa mesin komputer itu adalah 0 dan 1, di mana jika komputer mendapatkan arus listrik, maka dia akan mendapatkan sinyal 1 yang bernilai true. Sedangkan jika komputer tidak mendapatkan arus listrik, maka dia akan mendapatkan sinyal 0, di mana artinya itu atau nilainya itu adalah false. Sedangkan pengertian dari pengkodean adalah pengkodean, nama lainnya itu juga disebut dengan encoding. Nah, artinya itu adalah sebuah teknik dalam merubah karakter data yang dikirim dari satu titik ke titik lainnya dengan cara merubah data tersebut dari sistem informasi digital ke dalam bilangan biner agar bisa ditransmisikan dan juga bisa dikenal oleh setiap masing-masing komponen yang ada di dalam komputer. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam menjadi sistem bilangan. Sistem bilangan terbagi menjadi 4 jenis, yaitu ada bilangan biner, bilangan oktal, bilangan desimal, dan juga bilangan heksadesimal. Kita akan membahas sistem bilangan biner. Sistem bilangan biner adalah bilangan radix atau basis 2 yang hanya menggunakan dua simbol, yaitu 0 dan 1, di mana 0 itu nilainya false atau salah, dan 1 itu nilainya true atau benar. Nah, radix itu merupakan artinya basis angka, karena bilangan biner hanya terdiri dari dua simbol 0 dan 1, maka radixnya adalah 2. Fungsinya itu sama, agar komputer bisa saling berkomunikasi dengan komponen hardware komputer dan juga untuk berkomunikasi dengan komputer yang lainnya. Jadi contohnya misal perangkat input memberi perintah kepada perangkat proses. Nah, perintah tersebut berupa bentuk dalam sistem bilangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang contohnya. Contoh bilangan biner ada 1001, 0110. Nah, ini ada angka 2 kecil dalam kurung, itu subskripnya. Karena bilangan biner berbasis 2, maka subskripnya adalah 2. Dan jika dirubah ke desimal, 1001 itu dikonvert ke desimal, hasilnya adalah 9. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengalihkan setiap angka biner tersebut dengan 2, dimulai dari digit sebelah kanan. Nah, sebelah kanan itu adalah 1. 1 dikali 2 pangkat 0 itu hasilnya 1. 0 dikali 2 pangkat 1 hasilnya 0. 0 dikali 2 pangkat 2 hasilnya sama dengan 0. Nah, 1 dikali 2 pangkat 3 hasilnya sama dengan 8. 8 ditambah 1 hasilnya 9. Dan juga sama caranya untuk contoh bilangan biner yang 0110. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem bilangan oktal. Bilangan oktal adalah bilangan yang mempunyai radix basis bilangan 8 dan menggunakan 8 lambang, dimulai dari 0, 1 sampai angka 7. Mengapa tidak ada angka 8 atau tidak sampai 8? Karena bahasa mesin komputer itu dimulainya menghitung dari angka 0. Tidak seperti matematika pada umumnya, bahasa mesin komputer itu menghitung dimulai dari angka 0, bukan dari angka 1. Nah, contoh dari bilangan oktal itu seperti ini. 15 oktal jika dikonvert atau dikonversikan ke desimal, hasilnya adalah 17. Lalu bagaimana caranya mengkonvert bilangan oktal ke desimal? Kita bisa lihat pada materi pertemuan 5. Konversi bilangan oktal ke desimal dengan cara mengalihkan
setiap bilangan oktal dengan basis dari oktal, yaitu 8. 5 dikali 8 pangkat 0, hasilnya sama dengan 5. 1 dikali 8 pangkat 1, hasilnya sama dengan 8. 5 ditambah 8 sama dengan 17. Maka hasil dari 15 oktal dikonvert ke desimal, hasilnya adalah 17. Selanjutnya kita akan membahas sistem bilangan desimal. Sistem bilangan desimal adalah bilangan berbasis 10 yang menggunakan 10 simbol, dimulai dari angka 0 sampai dengan angka 9. Contoh bilangan desimal di sini adalah 5. Nah, karena bilangan desimal subskripnya 10 sesuai dengan basis angkanya, yaitu 10. Jika dirubah ke bilangan biner, maka harus dibagi dengan 2. Jadi 5 dibagi 2 itu dapat 4. 4 itu hasilnya 1 sampai seterusnya. Selanjutnya kita akan membahas sistem bilangan heksadesimal. Bilangan heksadesimal ini menggabungkan dua unsur simbol, yaitu unsur simbol heksa dan juga unsur simbol desimal. Di mana heksa itu 6 itu artinya 6 terdiri dari digit huruf A sampai dengan F. A itu melambangkan angka 10, B melambangkan angka 11, dan seterusnya sampai huruf F. Sedangkan desimal itu merupakan basis bilangan 10 yang terdiri dari digit angka 0 sampai dengan 9. Pada dasarnya bilangan heksadesimal mempunyai kemiripan dengan sistem bilangan desimal seperti contoh. Nah, untuk contoh berikut ini, jika nilai sistem bilangan heksadesimal masih satuan seperti 1 heksadesimal, jika dirubah ke sistem bilangan desimal maka hasilnya akan tetap sama. Namun jika nilai heksadesimal sudah puluhan seperti 11, 12, ataupun 13, itu dia menggunakan huruf B. B itu melambangkan angka 11. B heksadesimal jika dirubah ke desimal hasilnya adalah 11. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengkodaan. Tujuan dari pengkodaan itu sendiri adalah menjadikan setiap karakter data dalam informasi digital dalam bentuk biner agar dapat ditransmisikan dan bisa melakukan komunikasi data. Jenis-jenis kode ada BCD, kode XX3, kode Gray, dan kode ASCII. BCD itu artinya binary kode desimal, adalah sebuah kode yang menggunakan bilangan desimal yang berkode biner. Kode BCD ini disebut juga dengan BCD 8421 karena identik dengan bilangan biner sampai angka 9 bilangan desimal. Bagaimana caranya mengkonvert bilangan desimal ke BCD? Kita harus mengelompokkan masing-masing setiap angka. Jadi 28 desimal itu kita harus pisahkan satu-satu. Nah, angka 9 itu angka binernya adalah 1001. Angka 8 itu angka binernya adalah 1000, dan untuk angka 2 angka binernya adalah 0010. Maka hasil akhirnya dari 289 desimal adalah 28 desimal jika dikonvert ke bilangan BCD itu hasilnya adalah 001010001001. Selanjutnya kita akan membahas tentang kode XX3. Kode XX3 merupakan sistem pengkodaan yang ditulis dengan biner, namun nilainya itu lebih dari 3 dibandingkan nilai biner semula. Cara mendapatkan bilangan kode X3 adalah dengan menambahkan 3 pada kode BCD atau desimalnya. Nah, contohnya seperti berikut. 15 desimal diubah ke kode XX3. Nah, 5 itu ditambah 3 hasilnya sama dengan 8. Angka 8 nilai binernya adalah 1000. Nah, untuk angka 1 ditambah 3 hasilnya sama dengan 4. Angka 4 nilai binernya adalah 0100. Maka 15 desimal jika dirubah ke kode XX3 hasil akhir adalah 01001000. Selanjutnya kita akan membahas tentang bilangan kode Gray. Bilangan ini merupakan cerminan dari kode biner, artinya angka terakhir pada string dapat sama dengan angka awal, sehingga dapat memungkinkan untuk membangun dan meningkatkan kegunaan dari kode biner natural.
cara mendapatkan bilangan kode Gray dengan cara menambahkan angka selanjutnya dengan angka sebelumnya. Nah, contohnya seperti ini. 0011 itu merupakan desimal. Jika dirubah ke Gray code, maka hasilnya adalah 0010. Caranya adalah angka 0 pertama itu tidak usah dijumlahkan karena dia angka pertama. Lalu angka 0 yang kedua itu ditambah dengan angka sebelumnya, yaitu angka 0. 0 ditambah 0 hasilnya sama dengan 0. Jika ditambahnya sama, angkanya sama dengan angka sebelumnya, maka hasilnya 0. Jika angkanya berbeda, maka hasilnya 1. Lalu angka 1 yang pertama itu adalah angka ketiga. 1 ditambah 0 sama dengan 1. Lalu angka 1 yang terakhir adalah 1 ditambah 1. Hasilnya 0. Kita bisa melihat 0010 hasil akhirnya, bahwa hasil akhir dari Gray code itu adalah 0, dan itu sama dengan hasil sebelumnya, yaitu awalannya 0 pada biner, maka hasil akhir Gray code-nya pun juga 0. Selanjutnya kita akan membahas sistem kode ASCII. ASCII kepanjangan dari American Standard Code for Information Interchange, merupakan sebuah kode standar Amerika untuk pertukaran informasi dan juga merupakan standar internasional dalam pengkodaan huruf dan simbol seperti Unicode. Fungsi dari kode ASCII untuk mewakili karakter-karakter angka maupun huruf yang ada di dalam komputer. Berikut akan kita lihat contoh-contoh kode ASCII dalam bentuk tabel. Nah, di sini kita bisa lihat setiap karakter, walaupun karakter itu sama-sama huruf A, namun jika kapitalnya berbeda antara huruf A kecil dengan huruf A besar, maka ASCII kodenya dan binary kodenya itu pun juga berbeda. Kita di sini bisa melihat untuk karakter A kecil, ASCII kodenya adalah 097, sementara untuk karakter A besar, ASCII kodenya adalah 065. Nah, ini sama pun berlaku untuk huruf-huruf karakter yang lain, baik itu kecil ataupun besar. ASCII kode dan binary kodenya itu masing-masing mempunyai karakternya sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.